Pada siang hari ini dalam acara Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, perkenalkan saya Anis dari tim PKRS Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung bersama Bapak Gunawan Wicaksono dari tim PKRS Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Pada siang hari ini telah hadir bersama kami narasumber. Beliau adalah Dr. Rina Melinda, spesialis penyakit dalam kemasan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Anis. Apa kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah baik. Sehat nih? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Dokter Rina akan membawakan materi tentang CKD di masa pandemi ya, dokter? Iya, betul. Sebelum kita masuki apa itu CKD atau bagaimana perawatan CKD di masa pandemi, mungkin bisa panjenengan jelaskan dulu, dokter, sebenarnya CKD itu apa? CKD adalah singkatan dari chronic kidney disease. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara perlahan-lahan, di mana tidak dapat kembali seperti semula fungsinya. Begitu. Itu artinya atau singkatannya apa ya, dokter? Kalau tanda gejalanya CKD itu seperti apa ya, dokter? Gagal ginjal itu ada lima stage ya, tadi 5 stadium ya. Stadium 1, 2, 3, 4, 5, di mana terjadinya itu perlahan-lahan, seringkali tidak dirasakan oleh pasien. Seringkali yang kita temui pasien itu datang sudah dalam kondisi stadium 5. Sudah parah gitu ya? Stage 5, iya. Kalau udah stadium 5, baru stadium 3 sampai 5 itu baru muncul gejala-gejalanya, antara lain biasanya kelemahan itu karena anemianya. Jadi salah satu fungsi ginjal itu adalah memproduksi hormon eritropoietin yang mematangkan sel darah merah. Jadi kalau hormonnya berkurang, otomatis timbul anemia, ditandai dengan kelemahan, mudah capek, mudah ngos-ngosan gitu. Kemudian menyela sebentar. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait ginjal, langsung kepada CKD-nya, ada tidak organ-organ apa yang menyebabkan lalu penyakit ginjal itu muncul di dalam tubuh pasien? Penyebabnya? Iya, jadi kan kemungkinan tidak semua pasien langsung tahu-tahu dia langsung kena langsung divonis CKD begitu, dokter. Langsung kena CKD, apalagi sekarang di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa pandemi ini kan banyak pasien yang dengan keluhan yang hampir sama dengan CKD, karena dia punya riwayat prostat dan sebagainya. Karena kalau melihat klinisnya dia kencingnya sedikit dan atau kelemahan itu kan hampir sama dengan pasien-pasien CKD juga. Bagaimana? Adakah penyakit sebelum CKD itu organ apa yang rusak dulu gitu, dokter? Maksudnya tahu-tahu sudah ada komplikasi ke gagal ginjal, dokter? Iya. Penyakit gagal ginjal kronis ini bisa disebabkan oleh prerenal itu sebelum ginjal, misalnya gagal jantung yang lama sehingga aliran darah ke ginjalnya menjadi menurun, itu bisa menyebabkan CKD, gagal ginjal kronis. Kemudian penyebabnya karena di ginjalnya sendiri, misalnya karena penyakit diabetes, hipertensi, diabetes yang dengan level-level yang tipe 1 maupun tipe 2 ya bisa menyebabkan semua larinya ke gagal ginjal. Kalau tidak diobati secara rutin. Tidak diobati dengan baik. Selama dia terkontrol tensinya, terkontrol gula darahnya, maka akan bisa dipertahankan, tidak sampai terjadi jatuh ke gagal ginjal kronis. Yang terakhir penyebab yang karena setelah ginjal, jadi setelahnya ginjal, misalnya ada yang membuntu di bawahnya setelah
keluar dari ginjal, aliran kencingnya, ya, itu misalnya contohnya pada batu. Oh, ada. Pasien punya kencing batu, jadi ada sumbatan di sana begitu tuh ya. Suatu saat batunya turun ke ureter, ya, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjalnya. Oh, begitu. Jadi ada faktor-faktor sebelum penyakit ginjal itu tumbuh pada pasien. Jadi di situ ada penyakit hipertensi ya, pasien hipertensi, pasien diabetik. Kalau yang terus renal itu batu atau keganasan, misalnya kanker leher rahim, kanker prostat, kanker beli-beli, jadi yang semua di bawah menyebabkan buntu itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kita bisa vonis bahwa beliaunya ini kemungkinan bisa dikatakan gagal ginjal. Tapi di masyarakat yang sekarang ini berkembang di masyarakat bahwa gagal ginjal ini tidak ada obatnya. Masyarakat itu tahunya itu udah kalau gagal ginjal udahlah dia cuma obat-obat atau pilihan-pilihan apa yang sekiranya dia itu banyak putus asa. Adakah terapi rutin yang dilakukan pada pasien-pasien gagal ginjal seperti ini, pengobatan atau tindakan operasi atau bagaimana dong? Iya, tergantung dari penyebabnya tadi. Misalnya kalau dia diabetes atau kalau gagal jantung, maka jantungnya diperbaiki dengan obat-obatan atau dengan ya macam-macam ya, tergantung penyebab awalnya apa. Kalau penyakit jantung koroner ya diatasi koronernya, diperbaiki supaya tidak jadi jatuh ke gagal jantung yang berat. Yang paling berat Kemudian yang kalau diabetes kontrol teratur, minum obat teratur. Targetnya gula darahnya di bawah atau maksimal 140. Harapan kita mengatur kontrol gula darah seperti pemeriksaan itu di bawah 200 dan 240 gitu ya. 250 gitu ya. Kalau targetnya itu terpenuhi, insya Allah gagal ginjalnya bisa kita tahan, kita hambat supaya tidak jatuh ke gagal ginjal kronis. Kemudian kalau ada hipertensi, seringkali kan pasien itu karena tidak merasa ada keluhan, dia tensinya tinggi tapi saya tidak merasa pusing dok. Jadi saya tidak minum obat. Jadi kemudian datang sudah dalam kondisi stage 5. Jadi harusnya dia rajin minum obat dengan target tensinya sekitar 140-130. Kalau ada diabetesnya target tensinya 130. Gitu betul ya. Kalau tidak ada diabetes 140. Ya, ini masyarakat yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas, apalagi masyarakat Tulungagung, dengan keluhan-keluhan yang tadi disampaikan Dr. Rina, dokter ya, dengan seperti itu kemungkinan kesadaran masyarakat Tulungagung akan meningkat dengan pengetahuan seperti ini, dengan menjaga pola hidup sehatnya, dengan makan minum yang sudah di dalam artian dalam kalau dokter yang ditentukan. Adakah diet sehat pada pasien-pasien ginjal tersebut, dokter? Jadi seandainya pasien ini sudah ada stage awal, stage 1 katakanlah, biar tidak jatuh kepada stage yang berikutnya, dokter ya. Itu jadi pola apa yang harus disampaikan kita kepada masyarakat, dokter? Yang pertama dietnya adalah mengurangi asupan protein. Protein itu lauk, bisa berupa daging, ayam, ikan, telur. Itu masih dikurangi, dokter ya? Itu harus dikurangi jatahnya. Wah, padahal itu yang enak-enak, dokter. Jadi kalau mau tetap sehat ginjalnya, kalau yang stage 1 tuh yang masih belum nampak kelainan ya, tapi dari urinnya sudah didapatkan mikroprotein urea. Itu sudah tanda-tanda awal dari perjalanan menuju ke gagal ginjal kronis. Itu sudah harus mulai diet rendah protein. Jadi pastinya rendah protein, dokter ya. Daging seperti yang sampaikan tadi ya. Nanti bisa konsultasi ke gizi atau 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Gitu dokter ya. Nanti terus bisa konsultasi ke gizi. Garam untuk konsumsi garam, manis. Kalau ada diabetesnya konsumsi manis dibatasi. Pasti dokter dibatasi ya, yang otomatis ya. Hipertensi konsumsi garamnya dibatasi. Sama kata ya.
Jadi itu harapan kita masyarakat dengan program-program seperti ini, kita menghadirkan Dr. Rina Nalinda ini sebagai narasumber pasien dengan penyakit gagal ginjal, masyarakat akan lebih tahu, akan lebih hati-hati dokter ya, biar tidak masuk ke dalam sakit yang lebih parah gitu Mbak Anis. Maksudnya berenang. Bu Rina sendiri, sekarang kita di ruang Bu Rina juga menanggung jawab ruang hemodialisa untuk cuci darah. Iya betul. Di sana ada berapa masa dokter yang sekiranya kita siap untuk melayani masyarakat Tulungagung atau masyarakat di luar Tulungagung dengan jadwal yang sudah ditentukan dari kliniknya Dr. Rina di Rumah Sakit Iska Tulungagung. Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung hemodialisa mempunyai 18 mesin yang reguler. Oh, 3 shift juga. 3 shift, iya benar. Sudah maksimal dengan 2 mesin, tambahan 2 mesin untuk pasien-pasien yang emergensi. Oh, tindakan-tindakan yang segera dilakukan nanti kita sudah cadangan 2. Iya. Ada untuk tahun depan kira-kira ada penambahan ada untuk pengadaan mesin-mesin seperti itu nanti? Insya Allah akan berkembang menjadi 35 mesin. Oh, hebat rumah sakit nanti ke depannya tambahan. Iya. Tapi harapan kita sebenarnya tidak mengarah ke orang sakit, tapi dengan kesiapan kita dengan alat-alat yang semakin canggih yang ada di Rumah Sakit Iska Tulungagung ini, kita siap melayani masyarakat Tulungagung maupun sekitarnya seperti itu harapan kita. Yang paling penting adalah pencegahan. Rajin kontrol ke dokter. Ke dokter dalam. Baik, vaskes tingkat 1, kalau vaskes tingkat 1 mungkin tidak mampu, boleh merujuk ke Rumah Sakit Dr. Iska. Baik sekali dokter. Tadi kalau misalnya sudah terjadi gagal ginjal kronis nih dokter, untuk mengatasi bagaimana? Terus kalau tidak segera diatasi itu apa yang akan terjadi terhadap pasien dokter? Iya. Jadi kalau sudah mengetahui dia gagal ginjal kronis, yang pertama adalah mengatur dietnya. Iya, yang dietnya sesuai penyakitnya. Misalnya dia diabetes ya, diabetesnya. Ya. Kemudian kalau ada hipertensi ya mengurangi garam dan mengurangi protein tadi. Oh iya. Ya, mengurangi protein, kemudian harus kontrol rutin. Untuk jadi isu di masyarakat yang keliru pada saat ini adalah kalau banyak minum obat itu katanya ginjalnya menyebabkan gagal ginjal ya. Jadi itu apa yang harus mitos yang harus diluruskan ya. Padahal tidak dokter ya. Padahal tidak seperti itu. Tidak sesuai indikasi tentunya dokter. Banyak pasien yang saya rawat itu sudah belasan tahun dengan obat-obat yang banyak sampai sekarang masih sehat, belum sampai jatuh ke gagal ginjal kronis. Asal dia rajin datang kontrol, kemudian taat dengan dietnya, itu insya Allah bisa dicegah gagal ginjal kronis. Dan kalau sudah terjadi gagal ginjal kronis yang tahap 5, jadi yang sudah stage 5 itu pilihan terapinya harus tinggal cuci darah, CAPD atau hemodialisa. Ada pertanyaan masuk dokter dari WA kami di Rumah Sakit Iska Tulungagung terkait bagaimana, ini saya baca dulu WA-nya ke nomor kami. Bagaimana ketika pasien yang dinyatakan CKD dengan kondisi pandemi ini, apakah dilayani bareng-bareng dengan masyarakat pasien yang tidak dinyatakan PDP, katakan seperti itu. Jadi maksudnya pertanyaan seperti ini, apakah disambungkan pasien PDP, digabungkan pasien PDP dengan pasien yang non PDP, dokter? Seperti itu. Mungkin ini akan kita sambung. Mungkin pertanyaan ini akan kita jawab mungkin setelah beberapa edukasi yang sudah disiapkan dari tim kreatif kami dari Rumah Sakit Iska Tulungagung. Terima kasih. Sobat Iska, jangan kemana-mana. Setelah break berikut kita akan menampilkan jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk, begitu ya Pak Gun ya. Tetap sehat bersama Rumah Sakit Dr. Iska. Di sini sudah ada poli PDP ya. Poli PDP ini menerima pasien yang kontrol dari
setelah pulang dari rumah sakit. Jadi untuk kontrolnya poli PDP sudah disendirikan. Untuk poli dalam tuh hanya untuk pasien-pasien yang sehat saja. Non PDP ya dokter? Non PDP. Kalau terduga PDP biasanya langsung kita rujuk ke IRD. Ya. Di sana akan di screening. Ya. Di screening kemudian dilihat skornya. Kalau memenuhi skor PDP maka akan dikonsultasikan dulu ke timnya, tim Pirere. Kemudian nanti akan ditentukan apakah ini PDP atau tidak. Baik, jadi Sobat Iska tidak perlu khawatir ya. Jadi menyambung semuanya ya dianggap PDP ya. Menyambung dari pertanyaan yang tadi ya. Jadi kita perlu sampaikan kepada masyarakat Tulungagung maupun sekitarnya pengguna jasa kita yang ada di hemodialisa bahwasanya di situ ada mapping, itu sudah termasuknya ya, tentunya gitu ya. Jadi yang di PDP itu kalau ini kan tidak salah sudah dibedakan harinya untuk pelaksanaannya di hari dari Jumat ya, dari Jumat itu khusus kalau memang pasien-pasien itu kita curigai ada yang virus-virus yang lagi ini COVID seperti ini, kalau memang dinyatakan kita curigai. Tapi terlepas dari itu pasien reguler yang sudah dijadwal di rumah sakit lalu sudah berjalan tanpa surat barang apapun dulu ya. Dengan mesin 18 mesin tadi kita sudah bisa menjalani pemeriksaan tanpa dicampur adukkan dengan image-nya mereka, takutnya wah nanti jadi kalau satu, gitu jadi satu gitu. Itu apa yang pasien yang reguler hemodialisa itu kalau dia mengeluh ada panas maka kita akan screening. Oh, kita sebelum masuk ke sana ya, masuk ke ruang hemodialisa itu harus lapor. Oh gitu, tidur kalau memang ada panas akan kita screening ya, terkait pemeriksaan yang memang diperlukan demi keselamatan bersama, pasiennya selamat, tenaganya juga selamat, sehingga sehat itu tercapai untuk kita semua. Begitu harapan kita semuanya seperti itu. Itu saja. Ada lagi dokter pertanyaan yang kedua dokter yang masuk ke nomor kami. Poli HD dokter, ini belum ada kita ya. Kalau di Poli HD sendiri kita masih gabung dengan Poli dalam. Oh, jadi ketika nanti ada pasien yang dari luar kota tanya gitu nggak bisa. Jadi kalau kita belum punya untuk poli hemodialisa, itu kita jadi satu masih di ruang poli dalam. Yang di sana nanti akan kita sampaikan keperluan-keperluan tentang penyakit tersebut dan penata laksanaan terkait kalau memang pasien tersebut untuk dijadwal untuk melakukan hemodialisa. Seperti itu dokter ya. Mungkin Mbak Anis ada yang masuk lagi di ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin halayak awam yang perlu tahu juga. Untuk menentukan seseorang itu apakah dia sudah terkena GGK atau gagal ginjal kronis, pemeriksaan apa saja dokter yang diperlukan untuk mendiagnosa GGK itu sendiri? Pemeriksaan screeningnya adalah dengan melihat darah lengkap. Dari darah lengkap itu bisa kelihatan adanya HB-nya yang turun. HB turun itu tanda dari suatu gagal ginjal kronis. Bisa juga sebab lain, tapi salah satu penapisannya adalah pemeriksaan HB yang turun. Kemudian pemeriksaan HUN dan kreatinin. HUN yang normal itu di bawah 40. Kalau di laboratorium standar normal ya. Ada yang standarnya di bawah 10. Di bawah 20. Kalau melebihi dari angka itu berarti mungkin ada kecurigaan ke arah sana ya dokter. Kemudian kreatininnya, kreatininnya kalau meningkat di bawah 1,15 itu kemungkinan satu gagal ginjal. Kemudian dari laboratorium kita bisa lihat juga urinnya, adakah protein urea. Protein urea artinya sudah ada kebocoran dari ginjalnya. Harusnya protein harusnya tidak ada ya, di urin itu tidak ada protein ya. Pemeriksaan selanjutnya untuk memastikan adalah dengan pemeriksaan USG abdomen. USG abdomen ya. USG itu untuk melihat kondisi ginjalnya, apakah sudah mengecil. Kalau sudah mengecil itu tanda sangat mendukung gagal ginjal
Tenis. Baik sekali. Dokter, kami menerima pertanyaan dari IG Rumah Sakit Rizka Tulungagung. Jadi ini kepedulian dari Rumah Sakit Tulungagung melalui humasnya, melalui PKRS-nya dari Rumah Sakit Tulungagung. Kita acara ini juga tersiar di YouTube, di IG maupun di Facebook. Jadi ini yang masuk di IG kami. Dokter mau tanya, kalau banyak minuman kemasan itu apa dapat menyebabkan gagal ginjal? Ini dari saudara Ike. Seperti itu. Mungkin ada yang pertanyaan berikutnya akan kita jawab setelah itu, dokter. Bagaimana, dokter? Selama ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa minuman kemasan bisa menyebabkan gagal ginjal. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sedapat mungkin mengurangi dan menghindari ya minuman itu ya. Karena minuman kemasan itu pasti mengandung pengawet. Oh begitu. Iya. Nah, kita tidak tahu jangka panjangnya seperti apa. Karena belum ada penelitiannya ke sana. Iya. Makanya benar ini pertanyaan ini sering kita jumpai di masyarakat juga sih masalahnya. Oh jangan minum A, B, C, D itu nanti gagal ginjal nanti ya. Bukan gagal ginjal, kemungkinan itu menyebabkan hipertensi, bisa menjadi hipertensi kalau menjadi suatu kebiasaan, dokter ya. Kalau minumnya cuma sekali gitu kan mungkin nggak apa-apa sih, tambah mele betul gitu. Kalau sekali aja mungkin enggak. Iya, tambah mele betul. Tapi kalau tiap hari. Jangan jadi sampingkan. Iya, memang kita belum ada yang data yang mendukung ke arah. Nah itu betul. Yang masyarakat kan pil apa gitu yang mungkin sekali aja mungkin tidak begitu berpengaruh. Ya, kalau obat-obatan yang nefrotoksik, obat-obatan yang bersifat meracuni ke ginjal itu tidak boleh sering-sering minum. Oh iya. Contohnya obat-obat NSAID, jadi obat-obat kalau dalam istilah umum itu obat kejulinu. Oh gitu. Oh iya. Tidak boleh terus-menerus minum. Kejulinu yang dijual di beberapa itu sering-sering tidak boleh. Ya. Di Tulungagung mungkin terkenalnya pil setelan, dokter. Ya, kita yang beli di warung-warung itu ya. Kita encok kejulinu gitu ya. Isinya kan hal macam itu turun-temurun kan. Jadi sudah menjadi rahasia umum. Kalau kesugestian itu akhirnya menyebabkan ini sembuh. Tapi itu memang tidak disarankan dalam jangka panjangnya yang kurang bagus, dokter ya. Makanya dari itu untuk masyarakat Tulungagung sebaiknya untuk punya keluhan-keluhan kita datang aja ke Rumah Sakit Tulungagung. Apalagi ini sudah pandemi, semoga segera berlalu, kita segera dilakukan new normal era. Kemungkinan yang sekarang ini yang asal-asal pasien kita sudah mulai memberikan support kepada rumah sakit bahwasanya aman untuk mau kontrol, mau itu aman. Apalagi dokter, kita di rumah sakit ini kita sudah mulai melakukan program yang dinamakan home care ya. Jadi ketika pasien itu pulang dari rumah sakit, masyarakat Tulungagung bisa mengakses ke nomor kami 320119 itu ketika pasien tersebut tidak memungkinkan dibawa ke rumah sakit, tapi butuh obat gitu. Mungkin dengan menghubungi nomor tersebut akan menyambungkan ke beberapa petugas yang sudah disiapkan dari pihak manajemen rumah sakit atau saran Bapak Direktur. Itu akan disambungkan ke sana, petugas-petugas yang sudah disiapkan secara izin maupun secara kompetensi yang sudah kita siapkan di sana, itu kita terjunkan memang. Oh ini daerah Gondang. Tidak siapa gitu. Jadi kemungkinan untuk masyarakat Tulungagung terus sehat, harapan kita selalu sehat, selalu memeriksakan kesehatannya di rumah sakit Dr. Iska Tulungagung seperti sebelum-sebelumnya. Karena ketakutan itu sudah kayaknya sudah mulai memudar di minggu-minggu terakhir ini. Begitu, dokter ya. Cuma kita tetap antisipasi dengan pola-pola baru seperti ini. Kita tetap pakai protokol kesehatan dengan tetap menggunakan cuci tangan, social distancing, physical distancing, pakai kacamata seperti ini. Akhirnya kita tuh nanti semoga segera berlalu lah pandemi itu. Ya, baik. Berikutnya Dokter Rina, apa yang kiat-kiat apa untuk pasien CKD yang bisa dilakukan setelah mereka menderita atau divonis gagal ginjal kronis selama pandemi ini, dokter? Mungkin ada pesan-pesan kepada pasien-pasien yang mengalami CKD. Tetap mengikuti protokol
memakai masker, kemudian mencuci tangan dan social distancing. Ya. Kalau kontrol tetap melakukan protokol COVID. Tetap mematuhi aturan pemerintah ya. Akhirnya menjadi suatu, akhirnya sekarang sudah menjadi itu akhirnya sudah menjadi apa namanya kebiasaan ya. Bahkan anak-anak pun sendiri yang di rumah sekarang kalau makan apa-apa sesuatu udah mau cuci tangan dulu gitu. Bahkan satu kalau mau berangkat tuh maskernya belum dipakai gitu, saling mengingatkan keluarga itu. Jadi intinya itu keluarga kecil dulu. Saya keluarga ada kepedulian di sana mungkin dokter ya. Dan terutama kalau sudah mempunyai komorbid misalnya ada diabetesnya, ada hipertensinya, ada gagal ginjalnya, ada gagal jantung, stroke dan sebagainya ya. Itu hindari, selain yang protokol tersebut, hindari keramaian. Iya betul. Jadi jangan stay at home. Stay at home. Ya, terutama stay at home. Iya betul. Jangan bosan-bosan untuk stay at home. Iya. Jadi keluar ke keramaian itu meningkatkan resiko untuk terpapar dari pasien-pasien OTG, pasien-pasien yang penderita yang tidak mempunyai keluhan tapi positif COVID. Wah itu dokter, itu yang sangat-sangat untuk sayangkan kalau nanti beliau-beliau yang sakit-sakit ini. Kerumunan hindari. Gitu dokter ya. Iya dokter. Sebisa mungkin tetap menghindari kerumunan, keramaian, hal-hal yang memang tidak diperlukan dokter ya. Iya. Berarti kita ya yang ini dokter, mungkin sobat Iska yang ada di wilayah Tulungagung sekitarnya agak marak sekarang itu sudah bersepeda bergerombol gitu ya dalam jumlah yang besar bareng-bareng. Kalau pasien-pasien CKD dengan komorbid atau penyakit penyerta yang lain nggak usah gitu dulu ya dokter, ditahan dulu ya. Hindari kumpul-kumpul biasanya arisan, ada perkawinan, kondangan tidak usah ya dokter ya. Ada undang-undangan tuh. Kita masih menunggu daripada protokol dari pemerintah pusat bagaimana gitu ya terkait penata laksanaan. Kalau memang new normal era ini segera diberlakukan, tapi dengan mematuhi asas-asas yang sudah memang dijadikan pedoman dan untuk dilanggar gitu ya, seperti itu dokter. Mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan dari masuk di IG Mbak ya. Iya bisa tanya. Oke. Jadi Sobat Iska, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya ditanyakan lewat IG kita Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, RSUD Dr. Iska Tulungagung. Ini dokter, kalau tadi mungkin pesan-pesan untuk pasien penderita CKD untuk stay at home dan mengikuti protokol kesehatan. Kalau kiat-kiat untuk menjaga tubuh sendiri itu seperti apa dokter? Mungkin sudah patuh ya protokol kesehatan, menjaga atau social maupun physical distancing, tetap tinggal di rumah. Apa yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga tubuh pasien CKD itu tetap sehat gitu dokter? Tetap sehat ya, mungkin tergantung dari stepnya ya. Kalau stepnya ringan, dia boleh berolahraga, mungkin jalan sekitar rumah aja gitu, tidak usah jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Tetap menghindari social distancing gitu. Kalau yang berat mungkin sudah tidak bisa, sudah tidak mampu ya dokter, tidak mampu untuk olahraga ya, setidaknya dia berjemur mungkin tetap boleh ya dokter kalau berjemur ya. Jadi mungkin sobat ya pagi gitu ya dokter ya. Berapa lama itu dokter untuk pasien-pasien CKD? Karena kan biasanya haus karena minumnya dibatasi, nanti berjemur nggak takut lebih ini dokter? 10 menit 15 menit aja. Oh baik, 10 sampai 15 menit cukup ya. Baik Sobat Iska, jadi bagi Anda yang sudah menderita atau terkena GGK atau CKD, gagal ginjal kronis, Anda tetap bisa melakukan olahraga ringan dan berjemur di rumah ya dokter. Tapi jangan terlalu lama juga karena akan memicu timbulnya dehidrasi atau kekurangan cairan ya dokter. Cukup 10 sampai 15 menit di rumah saja. Betul begitu dokter? Iya. Baik Pak Gun, mungkin ada pertanyaan lain Pak Gun dari teman-teman. Yang baru masuk lagi Mbak Anis terkait ternyata itu dokter. Ternyata ada yang tanya ini tanya terkait fasilitas fasilitas home care. Jadi
untuk tim PKRS tolong bagaimana prosedur terkait jasa daripada tenaga home care. Jadi mungkin kami jawab karena kami mewakili daripada PKRS maupun Humas Rumah Sakit Tulungagung, bahwasanya program home care ini, gitu, ini memang sengaja dilakukan pada rumah sakit ini terkait daripada penyambungan dari program pre-hospital yang sebelumnya kita punya TEM, nah gitu, ini akan disambung dengan post hospitalnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan program home care, di sana bisa di-download aplikasinya di aplikasi home care. Nah, di sana juga bisa melalui telepon 320 119. Jadi di sana nanti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dari call center akan menyambungkan kepada tenaga-tenaga yang memang sudah disiapkan dari pihak manajemen, seperti pengambilan obatnya, pemeriksaan dan sebagainya. Oke, gimana? Cukup? Mungkin waktunya pada siang hari ini sudah habis, sudah benar. Bagi Sobat Rizka di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, kalau mau tips kesehatan dari ahlinya atau mau tahu bagaimana menjaga kesehatan selama masa pandemi langsung dari ahlinya, silahkan klik like dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska Tulungagung. Mungkin untuk Sobat Rizka, program-program seperti ini akan kami sampaikan live selalu di hari Senin dan Kamis di pukul 10 sampai dengan 10.45 ya. Jadi mohon channel yang dinamakan channel sehat ini untuk selalu diikuti. Tolong subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Ya, dadah. Kepada Dr. Ina, kami sampaikan terima kasih atas waktunya dan juga Sobat Rizka. Kami dari tim PKRS Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung menyampaikan terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Sehat kita semua.